Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innash syaitana la yajri min ibni adama majrad dam fadayyibu majarihi bil ju'i. Muttafaqun alaih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudaraku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati guru saya Bapak Haji Dr. Lutfi At-Tamimi LCMA. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bertemu, meskipun 1 tahun sekali rupanya saya bertemu sama bapak-bapak ibu semua, tapi dengan Ustaz Lutfi insya Allah setiap minggu setelah bulan Ramadan beliau datang untuk taklim di Masjid Al-Iman tempat saya. Ya, mudah-mudahan beliau sehat. Amin. Kita juga semuanya sehat. Sehat semuanya Bapak Ibu? Sehat ya. Mudah-mudahan sehat kita adalah sehat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada yang sakit misalkan, juga tentunya kita berharap, naudzubillah hari sakit, kita berharap sakit kita juga sakit yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sakit yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sakit yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita sakit bisa juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tandanya orang sakit tapi diberkahi oleh Allah? Dia sabar, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sakit diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sadar bahwa sakitnya itu semata-mata karena ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sakit yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertambah kebaikan karena rasa sakitnya, bisa jadi dia sakit kemudian menyuruh orang, menuduh orang sudah guna-guna. Wah, saya sakit ini disantet ya sama orang. Itu artinya tidak diberkahi oleh Allah. Sakit malah menambah keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah saya bisa singkat. Ya. Santai Bapak ya. Ini meskipun singkat,
izin Bapak Haji Lutfi, saya ingin memberikan hadiah. Ini hadiah Ramadan, ya, hadiah Ramadan. Tentunya nanti di akhir khutbah, di akhir tausiah, di akhir kultum ini ada satu pertanyaan yang bisa dijawab. Ada sebuah juz amma untuk Bapak, Ibu, atau siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan. Siap? Ya. Izin, boleh Bapak Haji Lutfi? Boleh ya. Oke, terima kasih. Ada 3 sebenarnya. Ada 3 nih. Ada 3 juz amma. Ya, ada 3 juz amma. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi satu saja pertanyaan, yang 2 nanti saya serahkan kepada Bapak Haji Lutfi. Entah kapan diberikan atau bagaimana caranya. Nah, saya serahkan ke guru kita, Bapak Haji Lutfi. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Durratun Nasihin halaman 13 itu tertulis sebuah hadis yang tidak perlu kita bahas di sini bagaimana hadis itu, tapi intinya diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin itu, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 2 makhluk sebelumnya. Makhluk ini tentunya ciptaan Allah dengan tujuan diberikan, dimasukkan ke dalam anak cucu Adam, diberikan kepada anak Adam dan anak cucunya, termasuk kita semua. Apa 2 makhluk itu? Dua makhluk itu adalah satu akal, dan yang kedua adalah hawa nafsu. Sebelum dimasukkan ke dalam diri Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dengan sebuah pertanyaan kepada akal dan juga kepada hawa nafsu. Akal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai akal, siapa saya dan siapa kamu?" Akal menjawab, "Saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku," kata akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji jawaban akal, bahwa akal sudah demikianlah sebenarnya, seharusnya begitu. Tetapi ketika pertanyaan ini diberikan kepada hawa nafsu, "Wahai hawa nafsu, wahai nafsu, siapa aku dan siapa kamu?" Hawa nafsu menjawab, "Saya adalah saya, engkau adalah engkau." Kata hawa nafsu. Maka mendengar pertanyaan hawa nafsu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, maka dimasukkan nafsu ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. 100 tahun. Kalau itu hitungan akhirat berbeda. Kalau hitungan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dikatakan bahwa 1 hari di dunia itu bagaikan fi yaumin miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Perbandingannya hidup 1 hari di dunia dan di akhirat itu 1 hari dibanding 1000 tahun. Nah, kalau 100 tahun berapa kira-kira? Berapa kira-kira Bapak? Nah, banyak dah. Kayak gitu. Nafsu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Di sana nafsu dihukum dengan dibakar, dicambuk, dipukul dan sebagainya. Setelah 100 tahun nafsu dikeluarkan dari neraka jahanam, kemudian ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah kamu?" Nafsu menjawab, "Saya adalah saya, engkau adalah engkau." Tetap jawabannya. Allah murka lagi kepada hawa nafsu. Kemudian hawa nafsu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiksa, dimasukkan ke dalam penjara tanpa diberi makan dan tanpa diberi minum selama 100 tahun lagi. Setelah keluar 100 tahun, nafsu ditanya. Rupanya nafsu gak kuat dengan hukuman tanpa makan, tanpa minum selama 100 tahun. Maka apa jawaban nafsu setelah itu ketika dikeluarkan dari penjara, lapar dan
haus? Jawabannya seperti jawaban akal. Saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata untuk mengekang hawa nafsu itu tidak bisa dengan hukuman, tidak bisa dengan cambuk, tidak bisa dengan pukulan dan lain sebagainya. Untuk bisa menahan hawa nafsu ternyata cukup dengan al-ju' wal atos, dengan menahan lapar dan haus. Inilah yang disebut dengan puasa. Apa sebenarnya hakikat puasa? Hakikat puasa dalam literatur fikih as-shaum awisyamu wal imsak. Pernah dengar kata imsak Bapak Ibu? Pernah dengar ya? Nah, ini imsak itu sangat populer sekali di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan hampir kita tidak mendengar kata imsak karena puasanya masing-masing. Di bulan Ramadan puasa kita berjamaah, maka itu dikenal sekali populer dengan kata imsak. Apa itu imsak? Imsak adalah menahan. Dengan puasa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar menahan hawa nafsu, bukan untuk menghilangkan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak dihilangkan, tapi kita diperintahkan untuk menahan, mengekang hawa nafsu. Seperti halnya kuda dikekang, dikendalikan oleh pemilik kuda. Kemanapun kuda itu terserah penunggangnya. Apapun yang diperintahkan oleh penunggangnya, hawa nafsu kuda itu bisa terkendali. Disuruh duduk kuda, dia duduk. Disuruh berdiri, dia berdiri. Bahkan kuda renggong kuda renggong di Sumedang itu disuruh joget, kuda pun ikut joget. Artinya apa? Kuda itu di bawah kendali sang penunggang. Demikian halnya kita seharusnya menggunakan hawa nafsu ini. Kita kendalikan, bukan kita hilangkan. Karena nafsu itu juga bermanfaat untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Nafsu makan diperlukan untuk kita semuanya supaya kita bisa tumbuh dan berkembang. Tapi kita diperintahkan untuk menahan, mengendalikan nafsu makan supaya tidak berlebih. Dengan apa? Dengan berpuasa. Nafsu biologis, nafsu seksual itu juga tidak harus dihilangkan. Bahkan Rasulullah SAW mengharamkan orang yang menghilangkan nafsu seksual. Ketika sahabat meminta kepada Nabi Muhammad SAW, izinkan saya untuk menghilangkan nafsu ini supaya saya bisa istiqomah jihad, berperang di jalan Allah. Kata Nabi, jangan, karena aku juga manusia biasa yang juga berkeluarga. Kata Nabi, aku suka umatku yang banyak keturunan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Inti dari apa yang saya sampaikan adalah marilah kita di bulan puasa ini belajar untuk menahan diri, menahan nafsu yang hendak akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan apabila kita tidak bisa mengendalikannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebagai penutup, ini ada sebuah pertanyaan. Ya, satu Bapak lihat, boleh di luar atau di dalam, gampang. Ya, apa arti as-shaum atau as-syam? Silakan Bapak. Hah? Iya, yang tadi saya sampaikan as-shaum puasa. Maksudnya apa? Puasa dalam as-syam, as-shaum bahasa Indonesia puasa. Tapi maksud di dalam as-shaum, as-syam itu apa? Ya? Menahan nafsu, terus apa? Imsak, silakan. Ya. Ini silakan. Terima kasih.
Mudah-mudahan bermanfaat. Asyam asum itu dalam literatur fikih itu selalu asyam asum bual imsak, yaitu menahan diri. Artinya begitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Dua lagi saya serahkan kepada Bapak Ustadz Lutfi untuk diserahkan atau bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.